emas asli, emas antam, atau malah dapat emas antam begitu. Nah itu apakah kita mungkin untuk menggapai itu atau tidak? Nah, itu akan kita bahas nanti. Sebagaimana kita tahu, teks itu kan punya dua dimensi. Benderawan Indonesia emas itu kita belum bahas itu. Indonesia emas itu adalah kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali Sobat Dema Ma'ali di segmen mini podcast. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara soal Indonesia Emas di tahun 2045. Aji, Nana, Diana, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Ayo kita bayangkan bahwa nanti di tahun 2045 Indonesia sudah jauh berbeda dengan Indonesia yang ada hari ini. Bayangkan saja pada saat itu infrastruktur sudah dibangun dengan sangat mapan. Teknologi juga sudah sangat mutakhir. Bahkan robot sudah ada di mana-mana. Bayangkan saja pada saat itu kemungkinan sudah tidak ada lagi orang yang menjaga restoran, sudah digantikan oleh robot. Tapi yang terpenting juga pada saat yang sama kita punya SDM yang benar-benar berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Indonesia. Oke, di tahun 2045 itu dikatakan sebagai Indonesia Emas. Dan ini erat kaitannya dengan bonus demografi. Dan itulah yang akan menjadi poin pembahasan kita terkait bonus demografi, tantangan yang akan dihadapi dan juga kontribusi kita sebagai mahasantri apa? Kita harus perkenalkan dulu narasumber kita. Dan ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Narasumber kita yang kali ini bukan kaleng-kaleng. Yang di sebelah sini menggunakan jas Mahat Ali adalah Mas Farhan An-Nurizi, mahasantri Mahat Ali asal Banyuwangi. Ya, dan yang di sebelahnya Ustadz Majani, ya kan? Namanya Ustadz Ilham Majani, juga mahasantri Mahat Ali asal Situbondo. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita. Silakan. mungkin bisa saya dulu, Mas Farhan dulu. saya dulu. Oke. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk minum dulu ya. Oh, silakan. Ini namanya americano cappuccino rasa tawar. Ya benar-benar tawar ternyata. Ya, berbicara bonus demografi untuk meraih Indonesia Emas itu kan kita perlu tahu apa gambarnya. Karena kalau kita ikut kaidah usul fikih, al-hukmu anisyai far'un antasawurihi, begitu kan. Artinya ketika kita mau menghukumi sesuatu tak lepas dari penggambarannya, tasawurnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita menghukumi A, B tanpa tahu apa bonus demografi, begitu. Iya. Jelas. Iya. Kalau sederhananya sebenarnya bonus demografi itu kan adalah satu kondisi di mana populasi penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia yang non produktif. Kalau rentan usia produktif itu kita bisa lihat di beberapa sumber itu antara kisaran usia 15 sampai 60-an sekian tahun begitu. Lah, itu yang sedang kita hadapi terutama sejak tahun 2020 hingga nanti puncaknya di 2045 seperti itu. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia akan didominasi oleh penduduk di rentang usia produktif itu. Ya. Lah pertanyaannya sekarang berlanjut dari bonus demografi tadi seperti itu. Kira-kira apa kan sebenarnya mau dicapai oleh bangsa kita dengan bonus demografi di tahun 2045 sebagai puncak begitu. Ternyata Indonesia dengan memanfaatkan bonus demografi atau pertumbuhan penduduk usia produktif yang lebih besar
Itu tujuannya sebenarnya ada di dua sektor utama, walaupun nanti banyak juga beberapa sektor yang disebutkan. Tetapi sebenarnya dua sektor utama itu, pertama adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, dan yang kedua untuk dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu. Sebenarnya kisarannya di dua hal tadi. Dan kemudian setelah itu pertanyaan yang tak kalah penting kan sebenarnya, apakah kita mungkin kan dari fakta dan data-data yang ada Indonesia mencapai dua hal tadi seperti itu. Karena kalau kita berbicara instrumen untuk menggapai Indonesia emas di tahun 2045, itu kan ada dua sebenarnya. Walaupun kalau dikerucutkan, instrumen terpenting itu adalah SDM, sumber daya manusia yang mumpuni. Pertanyaannya, apakah kita mungkin untuk menggapai itu atau tidak? Nah, itu akan kita bahas ke belakang. Apakah benar-benar kita akan mendapatkan emas asli, emas antam, atau malah dapat emas antem begitu? Nah, itu yang berbeda antara antem dan antam itu berbeda. Saya rasa itu untuk sebagai pengantar bonus demografi begitu ya. Jadi memang dikatakan bonus karena kalau misalkan kita mampu memanfaatkan ini dengan baik, maka hasilnya akan sangat nyata terkait dengan ekonomi juga salah satunya. Tapi yang terpenting juga bagaimana kita menyiapkan SDM yang berkualitas. Atau kalau dalam istilah industri, human capital investment. Ya, itu. Jadi bagaimana kita membuat SDM yang benar-benar berkualitas. Untuk Mas Fajani, biar lebih akrab aja. Kira-kira bagaimana tambahnya terkait statement dari Mas Farhan tadi? Indonesia emas itu maksudnya apa gitu? Tahun 2045 Indonesia akan diproyeksikan sebagai dari negara berkembang akan menjadi negara maju. Negara maju. Ya, benar. Atau mudahnya adalah menyongsong Indonesia emas. Gitu. Itu masih gitu, dapatnya masih gitu. Emas itu dalam artian kalau jadi Mas Farhan tadi emas antam ataukah emas yang Mas antem gitu. masih terlalu umum. Yang dimaksud adalah apakah pertumbuhan ekonomi emasnya ataukah pertumbuhan SDM-nya juga kata Mas Farhan tadi, ataukah dari segala lini kehidupan yang ada di Indonesia sudah sangat maju sekali gitu. Oke. Jadi memang benar Indonesia emas itu lafadznya masih terlalu umum, sekali. Jadi sebenarnya seperti ini yang saya tertarik dari Mas Majani tadi terkait penjelasannya. Kira-kira dari perspektif Anda sebagai seorang mahasantri sekaligus mahasiswa yang aktif di Fakultas Ekonomi, ya kan? Kira-kira memandang Indonesia emas secara spesifik itu mengarah kepada apa? Secara umum mungkin yang saya inginkan dari Indonesia emas itu adalah kesejahteraan gitu. Kesejahteraan di berbagai lini justru. Dari kesejahteraan pemuda, dari kesejahteraan mudah nyari pekerjaan gitu. Itu justru yang menjadi, artinya bukan hanya terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kesejahteraan yang lain untuk mencari pendidikan tidak sulit. Artinya tidak dibatasi dengan biaya-biaya yang cukup mahal. Semua orang bisa melakukan itu semua gitu. Oke. Jadi sebenarnya benar sekali. Apalah artinya kita punya robot di mana-mana, tapi kita tidak punya kesejahteraan di masyarakat kita, ya kan? Apalah artinya kita punya robot di mana-mana, tapi untuk mendapatkan akses pendidikan sangat mahal sekali. Nah, maka saya rasa benar. Saya juga sepakat kalau misalkan Indonesia emas itu yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana meraih kesejahteraan dan kemudahan. Sebenarnya kan yang saya katakan tadi bahwa untuk menuju Indonesia emas antam, emas asli begitu ya, dalam tanda kutip, itu kan ada beberapa instrumen. Tetapi instrumen itu belum menjadi acuan utama untuk keberhasilan apa yang kita kendaki dari bonus demografi 2045 atau Indonesia emas. Artinya, kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka harapan hanya akan menjadi angan-angan saja. Dalam arti, itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Kita punya populasi usia produktif yang sangat besar daripada yang non produktif. Tetapi di satu sisi, tantangan kita adalah lemahnya di sektor SDM. Artinya, sumber daya manusia kita itu masih tertinggal jika
Dibandingkan dengan Cina beberapa misalkan. negara, terlalu jauh. Jangan ke negara Cina. Negara-negara tetangga saja, negara-negara tetangga yang jauh, Kan tetangga sedikit Cina itu. lebih maju. Tetangga jauh, tetangga dekat maksud saya. Oh, iya. Lah faktornya di situ perlu tahu kita kan, kenapa SDM kita masih tertinggal. Salah satunya karena kualitas pendidikan yang belum merata dan belum menyeluruh, yang sebagaimana kita diskusikan sebelum kita take off tadi kan. Artinya pendidikan kita itu hanya terpusat di beberapa titik lokasi saja. Artinya ada beberapa daerah yang jauh lebih banyak tertinggal di dalam sektor pendidikan. Padahal penunjangan atau perbaikan kualitas pendidikan itu salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sana. Oke, jadi kalau dari Mas Farhan tadi kan mengatakan bahwa yang menjadi faktor utama kenapa SDM kita ini jauh tertinggal adalah faktor utama ya Mas. Saya tidak salah. Faktor utamanya adalah karena pendidikan yang masih belum merata. Pendidikan itu hanya terpusat di daerah-daerah tertentu. Atau boleh dikatakan masih Jawa sentris. Di luar Jawa pendidikan masih boleh dikatakan sangat-sangat tidak maju. Baik tidak maju dari sekolahnya dan sistemnya, biayanya dan lain semacamnya. Itu menjadi tantangan kita sebenarnya. Dan saya juga ingin mengatakan seperti ini, menghadapi bonus demografi, kita harus belajar kepada negara-negara yang juga sudah pernah mengalami bonus demografi. Apa misalkan? India, China, Korea Selatan, dan Jepang. Kita harus belajar kepada mereka. Lihat bagaimana Cina hari ini. Cina itu dikatakan sudah tidak lagi hidup di tahun 2025, tapi sudah hidup di tahun 2050. Mereka sudah jauh ada di depan kita. Sebelum lebih jauh juga, salah satu faktor atau alasan yang melemahkan SDM karena rendahnya tingkat kualitas pendidikan itu karena kesejahteraan para tenaga pengajar itu juga Oh iya, kurang. Itu kan sebenarnya yang menjadi salah satu isu terbesar sejak dulu sampai kini di negara kita. Ketika isu ini mencuat kembali, artinya tenaga-tenaga honorer terutama yang gajinya lebih relatif. yang dalam satu bulan hanya 300.000. Ada yang 200.000 bahkan begitu kan. Itu mencuat kembali, tiba-tiba ada seorang menteri perempuan bilang, tidak semua kewajiban harus dibebankan kepada negara. Hei Anda, begitu. Tugas Anda adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah guru. Karena kalau guru belum sejahtera, untuk memaksimalkan potensi pendidikan itu sangat sulit. Bandingkan dengan negara-negara lain. Dan saya rasa memang sakit seorang yang ngomong seperti itu. Bahwa tidak semuanya harus ditanggung oleh negara. Lantas oleh siapa? Masyarakat saja masih kesusahan. Mau makan saja masih susah. Nyari BBM saja masih susah. Artinya masih mau ditambah beban untuk menanggung biaya guru. Gurunya lebih sakit sebenarnya. Sakit sebenarnya orang-orang yang ngomong seperti itu. Begini, kita juga perlu dipertanyain tentang pemuda kita. Pemuda kita itu siap tidak untuk menyongsong tahun 2045 sebagai Indonesia emas gitu. Artinya klaim terhadap pendidikan belum merata. Apakah itu didasari oleh pemerintah yang kelabakan untuk membangun atau mencerdaskan anak bangsa, ataukah memang anak bangsa yang tidak siap untuk menerima itu semua gitu. Itu juga meskipun itu adalah PR besar bagi negara, tetapi salah satunya itu adalah pemicu utama gitu. Kita harus pertanyakan terhadap pemuda itu sendiri gitu. Indonesia emas itu erat kaitannya dengan usia produktif yang sangat melimpah. Sebenarnya yang jadi pertanyaan bukan hanya soal pemerintah siap atau tidak, tapi pemudanya siap atau tidak. Ya kan? Jadi kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus bertanya sebagai pemuda, siap atau enggak. Pertama kalau berbicara peran mahasantri, sebenarnya yang jadi masalah utama adalah sifat skeptis atau pesimis dari beberapa kalangan yang berasumsi bahwa santri itu gaptek. Artinya tidak open-minded terhadap kemajuan teknologi. Sehingga atas dasar itu, beberapa kalangan yang mayoritas tadi itu, entah disengaja maupun tidak, kurang menaruh perhatian besar terhadap potensi santri, terutama mahasantri, Mahat Ali begitu. Lah sebenarnya itu yang perlu kita lawan sebelum kita berbicara
kontribusi kita terhadap menyongsong Indonesia emas. Lah masalahnya memang di kalangan santri atau kajian-kajian Islam secara luas itu memang terjadi dikotomi itu. Artinya salah satu pihak itu cenderung konservatif, artinya tidak mau Tradisionalis. buka peluang besar untuk terhadap perubahan sosial yang ada. Padahal kita tahu yang sering disampaikan oleh beberapa dosen kita bahwa zaman pasti berubah begitu, sehingga menuntut adanya perubahan hukum kan, katanya begitu. Yang sering teman-teman lihat, Pak Katib sering bilang begitu kan. Iya, di satu sisi. Sementara kelompok kedua itu yang cenderung relatif lebih bisa menerima perubahan zaman yang ada. Artinya tidak hanya selalu beracu pada aturan-aturan kajian Islam yang sifatnya tradisional. Mereka lebih bisa menerima perubahan sosial daripada kelompok pertama. Masalahnya di situ kan. Yang kedua itu kan terjadi sebenarnya. Terjadi pola pikir atau paradigma seperti itu kan terjadi dari adanya asumsi bahwa, atau kalau dibuat sederhana pertanyaannya, apakah hukum, ini kalau yang perbedaan tadi, apakah hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, ataukah perubahan zaman yang harus selalu mengikuti hukum? Nah, itu kan dua perbedaan mendasar yang menjadi dasar dari kedua belah pihak yang sedang terjadi perbedaan pendapat tadi. Apakah hukum harus selalu beriringan, harus sesuai dengan perubahan sosial, ataukah perubahan sosial yang harus sesuai dengan hukum? Itu kalau dalam filsafat ilmu ada teori namanya positivisme. Belum kelas. Ada yang namanya positivisme pragmatis dan ada yang namanya positivisme analitis. Lah, positivisme pragmatis itu mengatakan bahwa hukum itu harus selalu sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Artinya hukum memang didesain untuk menjadi solusi dan jawaban bagi dinamika sosial yang seringkali berubah-ubah. Sementara sebaliknya, yakni positivisme analitis itu cenderung lebih keras, dan ini yang sifat-sifat konservatif itu karena dasar pemikiran ini. Artinya perubahan sosial yang harus selalu mengikuti hukum. Di sini hukum itu menjadi kontrol sosial dari perubahan yang terjadi. Artinya kalau mau kita pakai bahasa kita atau yang pernah dikutip oleh Ki Afif itu asyariah baina tsawab wal murunah katanya. Artinya ada dimensi relatif, ada dimensi di mana syariat itu harus selalu stabil, tidak bisa diotak-atik begitu. Dan itu ternyata memang terjadi. Lah, sehingga karena begitu, kalau kita cenderung tidak mau membuka diri terhadap kemajuan teknologi, jangan terlalu banyak berharap ke depannya kita punya kontribusi besar ke kemajuan bangsa. Karena salah satu faktor utama yang sangat mendukung di era sekarang itu adalah kemajuan teknologi, yang salah satunya adalah digital. Lah, santri juga harusnya, walaupun seperti yang dikatakan Mas Dhani tadi, tidak terlalu banyak bergantung dengan pemerintah, seharusnya lebih inovatif dan kreatif lah dengan memanfaatkan peluang di digital, dakwah digital seperti. Ternyata kan kalau kita kaji berdasarkan teks-teks Al-Quran atau As-Sunnah, bahwa sejatinya yang berubah itu kan bukan hukumnya. Artinya kebenaran hukum selalu absolut dari sejak dulu sampai zaman kini. Tetapi yang mungkin mengalami perubahan adalah penerapannya dengan beberapa interpretasi pemahaman. Karena kebenaran interpretasi terhadap nas itulah yang relatif tergantung konteks sosiokultural dan tuntutan sosial yang lain begitu. Sehingga teman-teman kan seringkali diajarkan di beberapa kelas-kelas itu tentang kaidah fikih yang bunyinya la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Ada yang menambah duga wal ahwal wal amkinah. Saya kurang sepakat sebenarnya. Seharusnya yang lebih tepat la yungkaru taghayyuru tadbiqil ahkam bi taghayyuril azman begitu. Aman ya? Aman ngomong itu, aman dah aman. Aman saya. Sehingga nanti sebenarnya tujuan kita yang pada dasarnya itu kalau dihubungkan dengan instrumen penting bonus demografi ketika ingin diraih itu, satu sisi kan adalah SDM, kita sebut dengan intelektual, atau kalau dalam kaidah kita atau istilah kita kan makosidul akli atau hidul akal begitu kan. Di satu sisi adalah persoalan ekonomi, kita sebut dengan hifdul mal.
Lah tugas kita sebenarnya adalah untuk menjembatani antara hifdzul akal dan hifdzul mal dengan penyeimbang hifdzuddin di sana. Begitu. Ya begini, menurut saya justru kalau menggunakan istilah santri itu gaptek dan ketinggalan zaman, itu adalah alasan lama yang mungkin tidak cocok untuk disampaikan pada saat ini. Karena justru santri saat ini itu juga ikut zaman, juga ikut tren justru. Banyak sekali pesantren-pesantren yang mengutamakan terhadap dakwah-dakwah melalui digital, melalui Instagram dan media sosial. Itu adalah bentuk dari wujud nyata bagaimana santri itu juga bisa mewujudkan cita-cita negara. Kalau kita berbicara menyongsong 2045 sebagai Indonesia emas, Indonesia sebagai, kalau kita melirik sejarah gitu ya, justru Indonesia justru paling pertama adalah pendidikan yang ada adalah mungkin pesantren gitu. Lembaga pendidikan tertua adalah pesantren gitu. Artinya kita tidak bisa menafikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan mengutamakan pendidikan-pendidikan umum yang ada gitu, dengan pendidikan mungkin dulu adalah pendidikan gaya-gaya kolonial mungkin seperti itu. Tapi sangat balance sekali kalau seandainya itu sama-sama dimajukan gitu. Artinya yang santri adalah kita juga di sini juga belajar tentang penelitian, metodologi penelitian. Itu yang tidak dimiliki oleh kita. Tetapi juga ada sesuatu yang distingsi yang itu tidak dimiliki oleh mereka dari sekolah umum mungkin, seperti kajian turos, seperti kajian klasik, itu tidak dimiliki mereka gitu. Artinya bagaimana santri dengan mahasiswa yang ada di luar itu sama-sama memberikan kontribusi, memberikan jalan yang sama untuk menyongsong Indonesia emas ini gitu. Satu sisi ilmu umum atau ilmu eksaknya yang sangat tinggi gitu, seperti contohnya di Jepang atau di Cina. Justru spiritualitas ya yang sangat kurang gitu kan. Justru yang paling banyak adalah angka bunuh diri gitu kan. Karena kenapa? Karena keilmuan spiritualitas kurang gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi, menjembatani dengan hifdzuddin. Nah, itu makanya sangat relate sekali. Benar sekali Anda berarti. Benar sekali Anda. Sangat relate sekali dengan pendapat Farhan bahwa kita tidak mungkin mempertentangkan antara santri dan non santri. Semuanya bisa saling membantu dan menjunjung tinggi terhadap punya andil dalam 2045 itu nanti gitu. Jadi sebagaimana yang Mas Farhan tadi katakan, tugas kita adalah untuk menjembatani berbagai tujuan-tujuan itu dengan pendekatan hifdzuddin seperti itu. Karena kalau misalkan kita berkaca di Jepang, kita akui bahwa Jepang negara sudah sangat maju. Berbagai kebutuhan bisa dengan mudah terpenuhi di sana. Tapi kenapa justru angka kematian tertinggi itu juga ada di Jepang? Aneh sekali, dengan tingkat kesejahteraan yang menurut kita itu sudah sangat tinggi, tapi kenapa justru angka bunuh diri itu juga tinggi di sana? Ya salah satunya, faktor utamanya ya karena kurangnya spiritualitas seperti itu. Bonus demografi itu kalau dipandang dalam atau Indonesia emas tahun 2045, kalau dipandang mungkin menurut saya, dipandang dalam teori kias mungkin ya, itu sama seperti dawaron gitu ya. Dawaron. Artinya kan dawaron itu kan maksudnya gini, bi ayyujadal hukmu inda wujudi wasfin wa yan'adibu inda adamihi gitu. Ada sifat, di situ juga ada hukum. Dan di situ tidak ada sifat, maka hukum juga tidak ada gitu. Artinya apakah kita memposisikan sebagai Indonesia emas itu sebagai hukum atau hukum itu sendiri, ataukah sebagai madarnya adalah, sebagai porosnya adalah pemuda dan SDM dan pemerintah yang ada di baliknya gitu. Artinya ketika pemerintah dan pemuda SDM-nya itu siap, maka dapat dipastikan 2045 adalah Indonesia emas. Tapi sebaliknya kalau seandainya pemerintah dan Indonesia pemuda kita SDM-nya belum siap, maka jangan harap bahwa 2045 Indonesia emas. Yang justru ada adalah Indonesia cemas pada saat itu. Indonesia cemas gitu. Itu bahasa Mas Yudin, bukan bahasa saya. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk menegaskan kembali bahwa sebagai langkah utama atau pertama yang bisa kita lakukan sebagai sumbangsi untuk meraih Indonesia emas
dari kalangan santri, terutama mahasantri begitu. Saya tekankan lagi bahwa dakwah berbasis digital itu salah satu yang sangat potensial sebenarnya. Dalam rangka hal yang saya sebutkan tadi begitu. Terutama untuk mengalokasikan tren-tren yang ada akan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai dengan Gen Z. Iya begitu. Karena masalahnya sekarang kita cenderung ikut tren yang sebenarnya tidak etis untuk kita ikuti begitu. Iya. Itu istilahnya apa? FOMO begitu ya. FOMO. Mengapa itu saya penting untuk utarakan? Karena ada banyak orang, terutama kita nggak usah jauh-jauh, kalangan santri yang hanya ikut-ikutan tren sebenarnya tanpa tahu Substansinya, tanpa tahu manfaatnya. Tujuannya itu apa? Kalau berbicara yang baru-baru kemarin kan adalah tentang pengibaran bendera One Piece di samping di bersebelahan atau di dekat bendera merah putih. Itu kalau saya keluar ke daerah barat, Sembagus dan segala macam, di daerah sekitarnya itu ketika saya bertugas, itu ada beberapa truk yang mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera Indonesia, bahkan tanpa bendera Indonesia. Dalih mereka kalau kita ikuti perkembangan media sosial itu kan karena boleh asalkan tidak lebih tinggi dari bendera Merah putih. Indonesia katanya. Padahal sebagaimana kita tahu, teks itu kan punya dua dimensi. Pertama adalah dimensi legal formal atau bunyi teks itu sendiri. Yang kedua adalah substansi, yakni makosid. Bunyi teks memang mengatakan bahwa boleh asalkan tidak lebih tinggi. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya itu kan adalah bendera One Piece secara simbolik tidak boleh lebih dominan dari bendera Indonesia. Sehingga yang jadi tolak ukur sebenarnya bukan tinggi rendahnya, posisi bukan secara posisi. fisik. Yang kedua, ini yang paling penting sebenarnya. Saya ingin mengatakan bahwa antara ngabdi dan ngaji itu bisa berjalan beriringan. Itu maksudnya. Ya ingat, antara ngabdi dan ngaji bisa berjalan beriringan. Itu yang saya maksud. Itu yang penting, paling penting itu sebenarnya. Oke ya. Sebelum itu juga saya punya closing statement, dan ini juga hal yang sangat fundamental tidak boleh dilupakan. Momen 17 Agustus. Sebenarnya untuk kita bisa meraih 2045 Indonesia Emas, jangan lupa bahwa yang perlu dijaga sampai nanti dan selama-lamanya adalah persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia. Kita belajar dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kenapa? Karena pada saat itu beliau benar-benar menyadari untuk bisa menciptakan negara Madinah yang memang benar-benar berkualitas, yang memang benar-benar baik, maka harus ada persatuan di antara seluruh masyarakatnya. Tidak boleh ada mengkotak-kotakkan, ini Muhajirin, ini kaum Ansor, tidak boleh. Harus benar-benar menjadi satu, utuh seperti itu. Dan itulah juga yang harus dijaga di Indonesia hari ini. Jangan sampai Indonesia terpecah belah dengan alasan apapun, dengan hal-hal remeh terutama seperti itu. Ya, cukup mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Dan sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Oke, sangat menarik sekali. Terima kasih Mas Majani, terima kasih Mas Farhan. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita ya, dan juga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.